Bab 12-14. Air mata seorang istri. Nyonya Renata mengusap rambut keriting cucu kesayangannya dengan penuh kasih sayang. Ia merasa sangat kasihan dengan kesedihan yang dialami oleh cucunya. Anak yang sangat butuh kasih sayang seorang ibu, namun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya telah pergi meninggalkannya untuk selamanya saat dia lahir ke dunia ini. Sayang, sepertinya Momi tidak datang lagi hari ini, sebaiknya kita pulang sekarang ya sayang, bujuk Nyonya Renata. No Grandma, aku harus bertemu Momi, tolak Kenzo yang tetap setia menanti wanita yang dipanggilnya dengan sebutan Momi. Nyonya Renata menghela nafas panjang, ia terpaksa menuruti keinginan cucu kesayangannya menunggu wanita yang begitu misterius bagi Nyonya Renata. Ia berharap semoga Pak Lim segera memberikan informasi tentang wanita itu kepadanya. Di rumah sakit Mila memaksa untuk segera pulang ke rumah dengan berbagai macam alasan. Namun Mia berusaha untuk tidak mendengarkan permintaan konyol kakaknya, karena Mia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada kesehatan kakak perempuannya. Kak, aku tidak akan mengizinkanmu untuk pulang hari ini, kita tunggu 2 hari lagi, oke, bujuk Mia pada kakaknya. Tidak bisa dek, kakak sudah dapat panggilan interview besok, jelas Mila sambil menunjukkan ponselnya. Batalkan saja kak, jawab Mia asal. Tidak bisa dek, ini adalah kesempatan buat kakak untuk membuktikan pada Mas Hendra dan keluarganya bahwa kakak bisa berdiri sendiri walau tanpa harta dari Mas Hendra. Sahut Mila dengan wajah sendunya. Mia pun menghela nafas panjang, ia sudah kehabisan kata-kata jika Mila sudah membahas hal tentang mantan suami dan juga keluarga mantan suami kakaknya itu. Terserah kau saja kak, ucap Mia pasrah karena ia pun bingung harus bagaimana lagi. Tapi besok pagi, tidak untuk hari ini, titik nggak pakai koma, ucapan Mia sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Tapi dek, kamu kan sekolah, kakak nggak mau ya kalau sampai kamu ketinggalan pelajaran sebentar lagi kamu mau lulus IHO dek. Mila mulai bernegosiasi lagi dengan adiknya. Kakak tenang saja dan tidak perlu khawatir soal itu, sahut Mia sambil memakan camilannya. Ayolah dek, pulang sekarang saja ya, Mila terus membujuk adiknya. Karena ia takut jika Mila terus berada di rumah sakit itu biayanya akan semakin besar karena tabungannya sudah sedikit terkuras untuk membayar cicilan mobil yang dipakai Hendra. Hah, tahu begini aku tidak sudi untuk terus membayar cicilan mobil itu setiap bulannya, hanya membuang-buang uang dan tenaga saja. Aku harus segera datang ke rumah itu untuk mengambil barang-barangku yang kutinggalkan di bawah tempat tidur. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari sini jika Mia tidak mengizinkan aku untuk pulang hari ini? Iya. Sekali tidak tetap tidak kak, ucap Mia menyela sebelum Mila melanjutkan kata-katanya. Adikku ini memang sangat keras kepala, tapi aku tahu dia hanya khawatir dengan keadaanku saja. Kamu tenang saja dek, aku bukan wanita yang lemah dan mudah untuk ditindas. Akan aku tunjukkan siapa Hendra tanpa bantuan dari uang yang aku hasilkan selama ini untuk menutupi semua kekurangan untuk bayar ini dan itu. Mila pun mencoba untuk mengalah pada adiknya. Dan menuruti keinginan adiknya menunggu esok hari untuk keluar dari rumah sakit itu. Mila pun berusaha memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak, merilekskan tubuh dan pikirannya, agar ia bisa tetap tegar menghadapi kenyataan bahwa kini dirinya sudah menjadi janda. Mungkin cemoohan demi cemoohan akan selalu terdengar di telinganya. Ditinggalkan karena tidak bisa mengandung, mungkin itulah yang akan menjadi perbincangan hangat para tetangganya nanti, pikir Mila dalam hatinya. 11 tahun bukan waktu yang sebentar bagiku, tidak mudah untuk melupakan semua kenangan indah yang sudah kita lalui bersama Mas. Aku merelakan masa mudaku terbuang sia-sia demi untuk menikah denganmu, namun kau mengkhianati aku setelah semua perjuangan yang aku korbankan untuk dirimu dan keluargamu. Aku yang menemanimu dari nol. Namun setelah kau berjaya, kau meninggalkanku karena kekurangan yang aku miliki.
Air mata Mila pun kembali menetes setelah mengingat kembali tentang kejadian beberapa hari yang lalu yang menimpa dirinya. "Kak, apa kau menangisi pria pecundang itu lagi?" tanya Mia mengejutkan Mila. "Tidak. Aku hanya sedih karena aku, Mila pun tak kuat untuk meneruskan ucapannya lagi. Ia merasa sedih, terluka dan kecewa dalam satu waktu yang bersamaan, membuat keadaan jiwa dan mentalnya sedikit terganggu. "Kak, kau adalah wanita kuat, kau wanita hebat dan bijaksana, maka jangan pernah menangisi pria pecundang seperti Hendra." Mia pun memeluk Mila untuk menguatkan hati kakaknya. Karena Mia tahu saat ini hati kakaknya sedang sangat rapuh, "Aku tidak yakin jika aku bisa mengatakan hal sejujurnya padamu, Kak. Aku hanya takut terjadi sesuatu hal yang tidak bisa aku bayangkan," ucap Mia dalam hatinya. Saat Mia dan Mila saling berpelukan, mereka mendengar suara bising tepat di luar ruangannya. Mila dan Mia pun langsung menghapus air matanya dan melihat apa yang sedang terjadi di luar ruangan. "Ada apa, Dek?" tanya Mila pada adiknya yang sedang mengintip dari jendela. "Tidak tahu, tapi sepertinya mereka membawa seorang anak kecil." "Kenapa?" tanya Mila penasaran. "Entahlah," jawab Mia sambil mengangkat bahunya. Setelah malam berlalu, kini pagi pun menyingsing. Mila sudah berpakaian rapi, wajahnya sudah sedikit lebih segar. Ia menunggu kedatangan adiknya yang menyiapkan data kepulangannya. "Kemana gadis itu? Kenapa lama sekali?" ucap Mila dengan tidak sabaran menunggu kedatangan adiknya. Karena bosan, ia pun keluar dari ruangan itu untuk mencari keberadaan adiknya. Saat ia keluar dari ruangan, tak sengaja Mila menabrak seseorang. Mila yang kurang keseimbangan membuat ia terhuyung jatuh ke lantai dengan sempurna. "Awah!" Mila meringis merasakan sakit di perutnya yang memang belum sembuh total. Mila menatap ke arah pria yang berada di hadapannya. Pria itu pun langsung pergi meninggalkan Mila tanpa mengatakan sepatah kata pun atau hanya sekedar membantunya untuk berdiri. Dasar pria, semuanya sama saja. Kesal Mila sambil terus memegangi perutnya yang terasa sangat sakit. Mila pun berdiri sendiri dan berjalan sedikit terlatih menyusuri lorong rumah sakit itu untuk mencari keberadaan adiknya. "Sebenarnya pergi kemana Mia? Kenapa aku tidak bisa menemukannya?" gumam Mila sambil terus berjalan menahan rasa sakit di perutnya. "Kak, kau di sini? Baru saja aku akan menjemputmu." Mila yang meringis menahan rasa sakit langsung mengganti ekspresi wajahnya saat melihat adiknya. "Ayo pulang." Mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu sambil bergandengan tangan. "Mommy, Mommy." Suara anak kecil itu langsung masuk ke telinga Mila, namun saat ia berbalik dan melihat ke arah belakang, ia tidak bisa melihat wajah anak yang sedang histeris memanggil Mommy karena terhalang oleh beberapa orang yang berlalu lalang. Bab 13. Mila masih berusaha untuk melihat anak yang memanggil Mommy. Ia merasa sangat kasihan dengan jeritan anak malang itu, membuat jiwa seorang ibunya seperti terpanggil untuk datang dan memeluknya. Namun ia tidak bisa melihat lebih jelas lagi tentang anak yang masih berteriak itu. "Ayo Kak, taksinya sudah datang." Mia menarik tangan kakaknya. "Iya." Mila melangkahkan kakinya mengikuti adiknya keluar dari rumah sakit itu, namun ia masih melirik ke arah belakang. Karena ia masih sangat penasaran, namun sudah tidak ada siapapun lagi di sana dan anak yang memanggil Mommy itu sudah tidak ada di sana. "Kakak lihat apa sih?" tanya Mia saat melihat kakaknya terus melirik ke arah belakang. "Nggak apa-apa deh, ayo kita harus ke rumah Mas Hendra terlebih dahulu," ajak Mila. "Untuk apa kita ke sana?" tanya Mia dengan nada tidak sukanya. "Ya ampun deh, apa kamu lupa barang-barang kakak kan masih di sana?" "Hehe iya Kak," Mia mulai cengengesan. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam taksi yang sudah dipesan oleh Mia, dan berlalu meninggalkan rumah sakit itu. Setelah kepergian taksi yang ditumpangi Mila dan adiknya, kini seorang pria muda dan tampan memindai seluruh area parkir rumah sakit itu. Ia mulai mencari wanita yang disebutkan oleh tuan kecilnya. Sebenarnya siapa perempuan yang sudah bersemayam di hati tuan kecil?
Gumam Juna sambil terus memindai seluruh penjuru tempat itu. Namun ia tidak menemukan siapapun yang berada di sana. Aku rasa sepertinya aku sudah terlambat, mungkin saja dia sudah pergi dari tempat ini. Aku akan memeriksa CCTV saja. Juna pun pergi meninggalkan tempat itu untuk memeriksa semua CCTV yang berada di sana. Setelah meminta izin pada petugas, Juna pun mulai memeriksa seluruh CCTV di rumah sakit itu. Tidak sulit bagi Juna untuk hal itu karena bosnya sendirilah pemilik dari rumah sakit itu. Juna mulai memutar CCTV yang saling berhubungan, terutama CCTV yang berada di luar Dr. Ian, karena dari sanalah tuan kecilnya berteriak histeris memanggil Momi. Juna memeriksa satu persatu rekaman CCTV itu, lalu ia melihat saat perempuan berambut panjang dan memakai dress putih yang membuat tuan kecilnya berteriak histeris. Rekaman CCTV itu dengan jelas menampakkan wanita muda, namun wajahnya tidak terlihat karena terus menunduk dan memegangi perutnya. Juna mengetukkan jarinya di atas meja. Ia mulai berpikir bagaimana caranya agar ia mengetahui identitas wanita itu tanpa diketahui siapapun. Di dalam taksi, Mila memejamkan matanya untuk menguatkan hatinya, saat bertemu dengan pria yang begitu dia cintai kini sudah menjadi mantan suaminya. Sangat tidak mudah bagi Mila untuk menyembunyikan perasaannya yang begitu dalam untuk Hendra. Kisah perjalanan cinta yang ia lewati dari masa SMA sampai ke ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun itu harus kandas begitu saja, karena hanya satu kekurangan yang Mila miliki. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu, tapi yang aku sesalkan adalah kekuranganku sebagai seorang istri. Karena tidak bisa melahirkan anak untukmu, dan kekuranganmu sebagai suami tidak bisa menjaga janji dan hatimu untukku. Tak terasa kini taksi yang ditumpangi Mila pun sudah sampai di depan rumah yang sudah 11 tahun melindunginya dari panas dan hujan. Rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka dan rumah yang menjadi saksi kehancuran Mila. Dengan langkah perlahan Mila mulai memasuki rumah itu dan menuju kamarnya, melewati Hendra dan Diana yang sedang bermesraan di ruang tamu. "Hei, kau masuk rumah orang tanpa permisi, dasar tidak ada sopan santunnya," teriak Diana. Namun Mila mengacuhkan perkataan Diana yang terus memakinya, sedangkan Hendra hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Di kamarnya Mila mengambil tas yang sudah ia siapkan beberapa hari yang lalu. Ia memeriksa isi tasnya dengan seksama. Syukurlah semuanya masih aman. Mungkin Mas Hendra tidak mengetahui hal ini. Dengan cepat Mila pun mengambil semua bajunya dan keluar dari kamar itu. Saat melewati ruang tamu, sekilas ia melihat Hendra yang juga menatap ke arahnya. Ada rasa rindu yang menjalar di hati Mila. Ingin sekali Mila memeluk Hendra saat ini. Namun ia menepis semua keinginan konyol itu. La terus menguatkan hatinya untuk melupakan cinta pertamanya yang kini sudah menjadi mantan suaminya. Mila pun keluar dari rumah itu dengan sedikit cepat menghampiri taksi yang masih menunggunya di sana. Dengan sedikit tidak rela Mila meninggalkan rumah itu. Mila menatap rumahnya dengan wajah sendu. "Apa kau sudah selesai, Kak?" tanya Mia saat kakaknya hanya berdiri di depan pintu mobil. "Sudah. Ayo kita pergi sekarang." Mila pun mulai masuk ke dalam taksi itu dan pergi meninggalkan rumah itu. "Aku tahu Kak, kau tidak rela meninggalkan rumah yang kalian bangun dengan penuh cinta. Tapi sayangnya cinta itu sudah tak ada lagi untukmu. Percuma jika kau terus berada di sana, maka hatimu akan terus terluka nantinya, Kak." Mia hanya menatap kakaknya yang sedang terlihat begitu sedih dan terluka, namun ia tak menanyakan apapun lagi pada Mila. Karena Mia tahu kakaknya butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya. Sedangkan di balik jendela Hendra menatap nanar. Pada mobil taksi yang ditumpangi Mila kini sudah pergi menjauh dari pandangannya. Rasa rindu dan bersalah kini menjadi satu di hati Hendra. Ia pun mulai merasakan sedikit menyesal sudah melepaskan dan menceraikan Mila, wanita yang selama ini mendampinginya di masa-masa sulit sampai ia bisa berdiri sendiri di sana. Namun Hendra menepis semua pemikiran itu. Kini ia hanya fokus pada anak yang ada di dalam kandungan Diana, istrinya. "Baby, sedang apa kau di sana?"
Tanya Diana yang baru kembali dari kamar mandi. Tidak ada sayang, ucap Hendra sambil memeluk Diana dan mengelus perut buncit istrinya itu. Apa kau menyesal sudah menceraikan istri pertamamu? Tanya Diana dengan telak. Kenapa kau berkata seperti itu? Aku tahu dari sorot matamu baby apa jika hanya aku dan anak kita saja tidak cukup untukmu. Hingga kau masih memikirkan wanita mandul itu yang bahkan sudah hampir mencelakai anak kita yang belum lahir ini, ucap Diana mulai menabur benih-benih kebencian di hati Hendra. Ingatlah baby kita hampir kehilangan bayi kita, jika kau terus ingin bersamanya kejarlah wanita itu biar aku saja yang pergi bersama bayi kita, ancam Diana. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu, karena aku sangat menginginkan keturunan. Sedangkan Mila tidak bisa memberikannya untukku, karena itulah aku lebih memilihmu daripada dia. Apa kau masih tidak percaya juga aku bahkan sudah menuruti semua keinginanmu agar kau tetap merasa senang dan nyaman dan bayi kita juga tetap sehat dalam kandunganmu, ucap Hendra sambil mengecup kening Diana penuh dengan kasih sayang. Diana tersenyum sinis mendengar kata-kata yang diucapkan Hendra, teruslah percaya padaku Hendra, agar aku bisa dengan mudah untuk menghancurkanmu, gumam Diana dalam hatinya. Bab 14. Kini Mila sudah siap dengan pakaian yang begitu tapi untuk pergi interview, kakak yakin gak mau aku anterin sekalian? Tanya Mia yang sedikit khawatir dengan kondisi kesehatan kakaknya. Yakinlah dek, kamu gak usah khawatir kakak baik-baik aja kok kamu sekolah yang bener biar bisa jadi orang, ucap Mila sambil terkekeh. Emangnya dari dulu aku bukan orang gitu? Mia langsung melempar kakaknya dengan bantal kecil yang ada di tangannya. Mila menangkap bantal yang dilemparkan adiknya dengan sempurna. Kakak serius tahu dek, kekeh Mila. Iyalah terserah kakak sajalah cepat berangkat sana nanti keburu telat, usir Mia pada kakak perempuannya. Ya udah kakak berangkat sekarang ya dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila pun pergi meninggalkan rumahnya dengan ojek online yang sudah ia pesan beberapa menit yang lalu. Mila tak membawa mobilnya karena Mila tak membawa barang-barang apapun dari rumah Hendra. Mila hanya membawa benda berharga miliknya yang ia beli dengan uangnya sendiri saja dari rumah itu. Karena dalam surat perceraian itu Hendra tidak memberikan apapun dari harta yang Hendra miliki saat ini. Dan Mila bersyukur dengan hal itu karena Mila merasa bebas dari jeratan hutang bayar cicilan mobil setiap bulannya. Setelah 15 menit akhirnya Mila sampai di perusahaan Adiaksa Group. Ia langsung menemui resepsionis setelah membayar ongkos ojeknya. Iya kak, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis itu dengan ramah. Permisi, saya Mila Agatha mau bertemu dengan Pak Juna untuk interview. Oh, untuk interview mari saya antar. Sang resepsionis itu pun membawa Mila ke ruangan Juna, sedangkan Mila mengikuti resepsionis itu dari belakang. Ini ruangan Pak Juna, silahkan masuk. Ucap sang resepsionis membukakan pintu untuk Mila masuk setelah meminta izin pada orang yang berada di dalam ruangan itu. Kamu terlambat 5 menit, apa saya harus menerimamu sedangkan kami membutuhkan orang yang disiplin dan tepat waktu? Tanya Juna dengan nada dinginnya, sambil mengotak-atik laptopnya tanpa melihat ke arah Mila. Mila melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa dia sedang tertidur? Aku datang tepat waktu bahkan masih ada beberapa menit lagi waktu yang tersisa tapi mengapa dia bilang terlambat? Ucap Mila dalam hatinya. Maaf Pak, saya sudah datang sesuai dengan yang Bapak janjikan melalui email. Juna tersenyum samar saat mendengar jawaban yang dilontarkan oleh wanita yang ada di hadapannya, lalu Juna pun menatap wanita yang berada di hadapannya. Kenapa aku seperti tidak asing lagi dengan wanita ini tapi di mana aku pernah bertemu dengannya? Kau cukup pintar berbicara juga, ini adalah surat tanda tangan kontrak pekerjaan, baca terlebih dahulu baru putuskan untuk menandatanganinya atau tidak, ucap Juna sambil menyodorkan kertas kepada Mila. Ini dia lakukan karena ia tidak ingin para pekerja itu langsung pergi meninggalkan pekerjaannya.
seperti yang sudah-sudah dan membuat Big Boss-nya murka padanya lagi karena dianggap tidak becus mengurus hal sepele saja. Mila membaca isi kontrak pekerjaan itu dengan seksama dan tidak ada hal ganjil baginya. Jadi saya hanya menjadi asisten tuan kecil, tanya Mila pada Juna. Ya, Anda akan menjadi asisten pribadi tuan kecil kami. Dia adalah bocah berusia 5 tahun, anak kecil yang manis dan pendiam. Apa kau sanggup menerima pekerjaan ini? Tanya Juna dengan sedikit was-was. Karena Mila adalah wanita yang ke-27 yang melamar pekerjaan di minggu ini dan Juna berharap bahwa Mila mampu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya akan berusaha semampu saya, Pak, jawab Mila dengan mantap. Lalu menandatangani kontrak tersebut karena Mila tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kesempatan sebagus ini tidak akan datang untuk kedua kalinya, pikiran Mila. Saat Mila sedang memandangi kontrak pekerjaan bersamaan dengan itu, Juna pun mendapatkan email yang dikirim oleh anak buahnya. Dengan cepat Juna pun membaca email itu dan melihat foto data diri wanita yang sedang berada di hadapannya. Juna pun kembali memeriksanya bahwa ia tidak salah orang. Jadi dia adalah wanita yang sama yang dipanggil Momi oleh tuan kecil. Ini adalah kesempatan bagus untukku mendapatkan pujian dan bonus dari Tuan Raffin. Apa kau sudah menandatanganinya? Tanya Juna dengan penuh semangat. Sudah, Pak. Mila pun langsung memberikan kembali kertas yang berada di tangannya pada Juna. Selamat bergabung bersama kami, ucap Juna menyodorkan tangannya. Mila pun membalas jabatan tangan Juna dengan senyuman manisnya. Mulai sekarang kau bisa langsung bekerja. Sekarang. Mila sedikit terkejut, ia tidak menyangka bahwa akan langsung bekerja hari ini juga. Iya, ayo ikut denganku, ajak Juna langsung keluar dari ruangannya, sedangkan Mila hanya menurut saja. Ia mengikuti Juna di belakangnya, dan menaiki mobilnya melesat pergi meninggalkan perusahaan itu. Di dalam perjalanan mereka hanya diam dan tak membicarakan hal apapun termasuk Mila. Sebenarnya Mila ingin bertanya kemana pria yang ada di sampingnya itu akan membawanya pergi. Namun ia urungkan niatnya saat melihat Juna yang sedang fokus menyetir. Setelah menempuh perjalanan selama 25 menit kini mereka pun sampai di tempat tujuan. Juna keluar dari dalam mobilnya, begitu juga Mila. Ia merasa sangat asing dengan tempat itu. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Juna. Mila pun hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti Juna. Mila menatap semua yang ia lihat di sana dengan tatapan mata yang berbinar. Mila merasa sangat terpesona melihat kemegahan mansion itu. Begitu megah bak kerajaan di negeri dongeng. Ini seperti mimpi. Andaikan aku menjadi ratu di istana ini, itu adalah hal pertama konyol yang pertama kalinya aku katakan dalam hidup ini, kekeh Mila. Sadar Mila, kau hanya menjadi sekretaris putra dari raja dan ratu di istana ini, bukan sekretaris, lebih tepatnya untuk menjadi babysitter untuk sang pangeran karena tidak cocok sebutan sekretaris untuk anak berusia 5 tahun, gumam Mila dalam hatinya sambil terus mengetukkan jari di keningnya. Untuk menyadarkannya dari hayalan yang kini muncul di dalam benak dan pikirannya. Juna mengerutkan keningnya saat melihat tingkah aneh wanita yang kini berjalan beriringan dengannya. Namun Juna tak mengatakan apapun karena itu tidak begitu penting baginya. Juna, siapa yang kau bawa? Tanya seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah matang. Nyonya besar, saya membawa seseorang untuk menjadi asisten pribadi tuan kecil, ucap Juna yang sedikit membungkukkan tubuhnya. Nyonya Renata memindai Mila dari atas sampai ke bawah. Apa kau yakin cucu kesayanganku akan setuju, Juna? Kita coba tanyakan langsung saja pada tuan kecil sendiri, biarkan dia yang menilainya, Nyonya besar, tawar Juna dengan senyuman yang mengembang di hatinya. Baiklah, ayo ajak dia ke kamar Kenzo, ucap Nyonya Renata sambil berjalan terlebih dahulu diikuti Juna dan Mila di belakangnya.